Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan tema tentang the power of birrul walidain, yaitu dahsyatnya berbakti kepada kedua orang tua. Saya kira kita sebagai orang tua tentu mengharapkan agar anak-anak kita, peserta didik kita adalah mereka menjadi anak-anak yang pandai berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebab berbakti kepada orang tua ternyata itu menjadi salah satu wasilatun minal wasail, salah satu sarana dari sekian sarana untuk menggapai sebuah kesuksesan. Bukan saja sukses di dunia, tapi sukses sampai akhirat. Itu sebabnya baginda Rasul Muhammad SAW juga mewasiatkan, pernah menyampaikan kepada kita semuanya tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Beliau bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Oleh sebab itu, pertama salah satu power atau dahsyatnya berbakti kepada orang tua, yaitu kita insya Allah kalau berbakti kepada orang tua, niscaya nanti anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Yang kedua apa? Ternyata berbakti kepada orang tua ini juga menjadi salah satu cara kita untuk meraih ridha Allah. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah juga tergantung pada murkanya orang tua. Kalau orang tua ridho, maka Allah akan ridho. Sebab demikian juga kalau orang tua murka, niscaya Allah juga akan murka. Saudara bisa bayangkan, seandainya Allah murka, niscaya rahmatnya akan jauh dari kita. Sebaliknya kalau Allah ridho, sebab orang tua kita ridho, maka insya Allah dengan ridhonya orang tua yang mengantar keridhaan Allah, everything is running well. Segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Ada satu kisah menarik, saudaraku, ketika dikumpulkan para orang-orang yang sukses di sebuah pertemuan, ada seorang pengusaha yang sukses ditanya oleh komunitasnya, oleh para audien, apa rahasia Anda sukses? Ternyata sang pengusaha tadi hanya ngomong kurang lebih 3 menit. Apa jawab beliau? Bahwa kalau Anda ini memperoleh rezeki yang selevel atau seperti rezekinya raja, maka perlakukan orang tua Anda sebagai raja. Sebaliknya kalau Anda ingin rezekinya hanya selevel pembantu, maaf tidak bermaksud meremehkan kerja pembantu, maka kata pengusaha tadi, perlakukan orang tua Anda sebagai pembantu. Ini saya kira sebuah statement yang sangat inspiring dan sangat motivatif buat kita. Betapa kalau kita sebagai anak ingin sukses dalam sebuah usaha, ingin sukses dalam sebuah cita-cita, ingin sukses dalam sebuah karir akademik dan pendidikan, maka ternyata kuncinya adalah salah satunya yakni bagaimana kita memaksimalkan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai seorang pengusaha ingin usahanya sukses dan meraih rezeki yang banyak, kata pengusaha tadi, perlakukan orang tuamu seperti raja. Sebaliknya kalau Anda perlakukan orang tua Anda seperti budak atau pembantu, maka rezeki Anda akan seperti pembantu. Nah, saya kira ini sangat penting Kemudian yang ketiga, the power of birrul walidain, keutamaan dari birrul walidain atau dahsyatnya birrul walidain, ternyata insya Allah bisa mengantar insya Allah kita husnul khotimah pada akhirnya. Sebaliknya kalau kita uququl walidain berani kepada orang tua, justru bisa mengantar suul khotimah. Tengoklah kisah Alqamah yang sangat populer saya kira, meskipun sebagian orang mempersoalkan tentang kebenaran kisah ini, tapi kita ambil iktibarnya. Alqamah adalah orang yang dari sisi ritual ibadah sangat taat, sholatnya, puasanya taat.
Tapi rupanya dia sering menyakiti ibunya gara-gara dia lebih mencintai, memperturutkan keinginan istrinya ketimbang keinginan ibunya. Suatu ketika ternyata dia sakit. Akhirnya para sahabat juga menengok dan berita sakitnya Alqamah pun sampai kepada Rasulullah. Singkat cerita, Rasulullah pun ikut menengok sakitnya Alqamah yang sudah sangat parah. Ketika dituntun untuk membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, rupanya mulutnya Alqamah terkunci. Sampai kemudian Rasulullah menanyakan, sebenarnya ada apa ini ibu? Alqamah kok sampai tidak bisa baca syahadat? Akhirnya apa? Sang ibu cerita bahwa ibunya rupanya cemburu, ya, tidak suka dengan sikap Alqamah yang lebih memperturutkan istrinya, sehingga ibunya tidak nyaman, merasa tersakiti. Lalu Rasulullah bilang kepada ibunya, sudahlah bu, tolong diampuni itu Alqamah. Apa kata ibunya? Dia bilang, saya nggak bisa mengampuni dia. Lalu Rasulullah bilang, kalau ibu tidak mau mengampuni putra ibu Alqamah ini, maka dia akan terkunci dan tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Akhirnya kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk mencari kayu bakar, dan sang ibu lalu bertanya, untuk apa itu ya Rasulullah? Untuk membakar Alqamah katanya. Wah, melihat seperti itu rupanya sang ibu kemudian iba. Itu kalau ibu nggak mau ampuni Alqamah mau saya bakar kan gitu ya. Singkat cerita, akhirnya sang ibu pun merelakan, meridhoi dan memaafkan Alqamah, dan begitu dituntun membaca syahadat, alhamdulillah Alqamah bisa mengucapkan syahadat dengan baik berkah ridho ibunya. Nah, inilah saya kira 3 poin tentang the power of birrul walidain, ya, tentang dahsyatnya berbakti kepada orang tua. Ternyata yang pertama, mengantar ridhonya Allah kepada kita semuanya. Yang kedua, ya, menyebabkan besok anak-anak kita juga akan berbakti kepada kita sebagai orang tua. Dan yang ketiga, insya Allah mengantar husnul khatimah. Nah, saya ingin mengingatkan pada para mahasiswa saya, ya, salah satu kado terbaik buat kedua orang tua Anda adalah manakala Anda serius dalam menjalani perkuliahan, bisa lulus tepat waktu. Itulah bentuk birrul walidain Anda yang terukur dan konkret. Sebaliknya, kalau Anda bersambalewa, kuliah semaunya, tidak dijalankan dengan baik, itu sebenarnya juga bentuk dari uququl walidain, berani kepada kedua orang tua. Sebab apa? Tentu semua orang tua kita akan bangga dan bahagia ketika melihat anak-anaknya bisa diwisuda tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh. Maka ini tentu mengantar keridhaan orang tua dan insya Allah mengantar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah wahai anak-anakku, para mahasiswa semuanya, yang bisa memaksimalkan berbakti kepada orang tua dengan menjalani perkuliahan dengan tekun, rajin dan penuh semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.